Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur semuanya, banyak yang bertanya ke saya tentang apa itu guru sejati dan apa benar guru sejati itu ada di dalam diri kita. Nah, gini, dulur-dulur semuanya. Guru sejati ini kan hanya sebuah apa ya istilahnya, penamaan saja, ya istilah saja. Nah, kita memberi nama atau memberi istilah itu guru sejati. Ada juga yang memberi istilah itu sebagai dosen dan lain sebagainya, dosen pribadi kita dan lain sebagainya. Tentunya setiap orang bermacam-macam. Tetapi saya mau mencoba menguraikan ya kepada panjenengan, kepada dulur-dulur semua tentang siapa guru sejati. Kalau kita paham siapa guru sejati yang ada di pribadi kita, lalu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan guru sejati, dan apa benar bahwa katanya kalau kita mengenali guru sejati kita, maka apapun yang kita inginkan itu akan dikabulkan. Jadi semua keinginanmu, ya semua keinginan kita itu akan terkabul. Guru sejati itu benar adanya, atau disebut juga dosen di dalam diri pribadi kita. Ya macam-macam penamaannya atau istilahnya seperti yang Mas Wahyu sampaikan tadi ya. Jadi begini, kita hidup ini sebetulnya adalah satu kesatuan ya, di mana di dalam hidup kita ini sesungguhnya semua ini bisa berjalan atau tidak itu ya atas dasar kita sendiri. Kenapa demikian? Nah, inilah makanya kita perlu belajar tentang spiritual, kita belajar tentang kehidupan kita. Ya tujuannya ke sini ini. Untuk mengenali siapa? Untuk mengenali guru sejati kita. Atau ada juga yang menyebut masuk di dalam rasa sejatinya kita. Atau masuk di dalam sopo sejatine ingsun. Nah, ini banyak sekali dipelajari ya, oleh dulur-dulur kita, tetapi banyak juga mungkin yang masih belum paham, dan ini Mas Wahyu ingin menguraikan atau menjabarkan sesuai dengan pemahamannya Mas Wahyu, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk panjenengan yang memang cara berpikirnya sama. Tetapi kalau enggak ya jangan, intinya enggak usah ditonton sebagai bentuk hiburan saja ya. Jadi mungkin saya kasih contoh dulu. Kadang kita sendiri ya enggak menyadari bahwa kita itu kadang ngomong-ngomong sendiri, tanya-tanya sendiri, dijawab-jawab sendiri. Misal aku lapar, saya tak makan. Padahal yang mau makan siapa? Ya saya, aku. Tetapi kenapa kok masih bilang saya mau makan, aku mau makan? Kita ini berpamitan sama siapa? Atau ngomong sama siapa? Atau sering dikatakan ngomong sendiri. Tapi hal itu selalu kita ulang-ulang, bahkan setiap hari dan hampir di setiap aktivitas kita. Aku tak tidur. Tanpa ngomong pun kan siapa yang punya kemauan tidur? Saya sendiri, aku. Kemudian yang mewujudkan supaya saya bisa tidur siapa? Ya aku sendiri. Saya sendiri. Terus kadang kita
Misalkan kita punya suatu masalah, taruhlah misalkan masalah keuangan, kita punya hutang misalkan. Terus kita bertanya, waduh, waktunya bayar angsuran atau waktunya bayar hutang ini, saya cari uang di mana ya? Atau apa ya yang saya pakai bayar nanti atau besok? Lalu kita jawab sendiri. Oh, aku tak boleh rono bae lah. Oh, aku tak jual inilah. Oh, aku tak pakai cara inilah. Jadi itu tanpa kita sadari sebetulnya bahwa kita sudah sering berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kita berkomunikasi dengan aku yang ada di dalamnya diri kita ini. Atau yang disebut dengan guru sejati atau dosen pribadi. Jadi kita ini juga jadi guru, tetapi kita juga jadi murid. Itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Kita bertanya, kita yang menjawab. Oh, kita ingin ini, ingin itu, kita juga yang harus mewujudkannya. Jadi apapun yang ada di dalam kehidupan kita ini, semuanya ada dan tidak ada itu karena kita. Jenengan mau menciptakan kesusahan, yang menciptakan jenengan, yang harus menyelesaikan juga jenengan sendiri. Nanti bertanya sendiri kepada dirinya, ngomong sendiri kepada dirinya, dan harus menyelesaikan itu sendiri kepada dirinya. Mas Wahyu pernah sampaikan bahwa kita ini hidup tidak ubahnya seperti majikan dan juga pembantu. Majikannya ya diri kita, pembantunya diri kita. Kita ingin, oh saya ingin beli sepatu yang bagus. Sebetulnya siapa yang butuh? Mau pakai sepatu yang tidak bagus juga bisa, tapi kenapa menuntut untuk minta sepatu yang bagus? Lalu siapa yang harus mewujudkannya? Ya kita sendiri. Nah ini yang harus dibedakan. Mana guru sejatinya atau mana dosen pribadinya, dan mana yang muridnya atau mana yang mahasiswanya, istilahnya begitu. Nah, kalau untuk dulur-dulur yang belajar spiritual mungkin sudah lama, harusnya sudah paham. Ya. Jadi sebetulnya guru sejati itu sudah ada, yaitu yang ada di dalamnya aku ini. Atau Mas Wahyu sering sampaikan, yaitu Gusti Allah yang ada di dalam diri kita. Sedangkan muridnya, mahasiswanya siapa? Pembantunya, pesuruhnya siapa? Budaknya siapa? Anasir kita, hawa nafsu kita, pola pikir kita. Makanya jangan sampai kita terus-terusan mengikuti maunya pesuruh-pesuruh yang ada di sini, ini jangan sampai. Karena mau diwujudkan atau tidak apa yang ada di sini ini, sejatinya yang bisa mewujudkan yang dari dalam sini. Contoh, panjenengan kepingin punya mobil, yang sini yang memerintah. Atas dasar apa? Oh, atas dasar ini, anasirnya ini, matanya ini. Oh, melihat kalau mobil mewah, mobil bagus itu mungkin enak ya, dinaiki mungkin nyaman ya, dan lain sebagainya. Terus di sini, oh, kepingin. Nah, tinggal bagaimana kita tanyakan, kita komunikasikan kepada yang ada di dalamnya aku ini, atau ke dalam guru sejati ini. Bener enggak kalau aku beli mobil itu? Punya uang enggak aku? Fungsinya apa sih kalau aku punya mobil sebagus itu? Bukankah pakai mobil sederhana juga sama saja? Yang penting enggak kehujanan, enggak kepanasan misalkan. Jadi kembali lagi, ditanyakan itu ke dosennya, ke gurunya. Nah kalau itu sudah,
maka akan dijawab. Jawabannya nanti di mana? Dikembalikan lagi ke sini. Oh iya sih, masih belum waktunya. Oh, uangku masih belum cukup. Sabar dulu, wis. Sehingga apa? Tidak jadi diwujudkan. Karena apa? Karena menurut kita belum waktunya. Sesuai dengan jawaban dari dosen ini tadi atau dari guru sejati ini. Nah, kalau ingin mewujudkannya bagaimana? Loh, kalau kita memang ingin mewujudkannya, itu juga bisa. Bagaimana caranya? Kita tanamkan di pola pikir kita bahwasannya memang saya kepingin sekali punya mobil bagus atau mobil mewah itu. Selanjutnya dikembalikan kepada dosennya. Lalu ditimbang di sini sama dosennya, dijawab dengan penuh keyakinan. Oh iya, sudah waktunya aku harus punya itu. Dikembalikan lagi ke sini. Bagaimana caranya? Maka sini yang harus mewujudkan. Melalui apa? Ya melalui proses. Proses apa? Proses manusiawi atau duniawi. Melalui pekerjaan, melalui usaha. Yang pada intinya adalah mencari garis finish. Harus sampai di tujuan bahwa aku harus bisa beli itu. Nah, jadi dikembalikan ke diri kita. Makanya kita ini majikan, kita ini juga pembantu. Yang butuh siapa, yang harus mewujudkan nanti siapa, ya diri kita sendiri. Makanya penting sekali dulur-dulur bisa paham bahwa untuk urusan duniawi atau manusiawi semua yang terpusat di sini sesuai dengan anasir, hawa nafsu, pola pikir kita ini, itu kita timbang. Kita senantiasa berkomunikasi dengan guru sejati kita atau dosen pembimbing kita. Atau yang ada di dalamnya aku ini. Benar atau tidaknya. Sesuai atau tidaknya. Ini penting sekali. Kalau bahasanya Mas Wahyu sering sampaikan. Hidup kita ini tidak ubahnya seperti Pak Kusir yang sedang naik andong, naik dokar dengan 4 kuda. Nah, posisi kita di mana? Posisi kita ada di kusir. Jangan sampai kita yang hanya menuruti maunya kuda. Tetapi harus kita pertimbangkan benar atau enggak. Dan selanjutnya kuda yang harus manut sama kita. Manut sama Pak Kusirnya. Supaya apa? Supaya bisa berjalan dengan baik, dengan benar. Dan lewat jalan yang baik, jalan yang benar. Sehingga bisa sampai di tujuan dalam keadaan baik dan benar. Itulah kehidupan. Jadi jangan berpikiran bahwa guru sejati itu adalah sebuah sosok, sebuah makhluk yang harus kita sembah dan lain sebagainya. Bukan. Ini hanya kita bicara tentang keyakinan bahwa hidup kita ini memang terdiri dari 2 unsur. Yang satu bersifat fakta, itu ada di dalam otak kita, sudah di dalam pola pikir kita. Tinggal kita kepingin apa, harus bagaimana, semua ada di sini. Dan yang satu yang bersifat gaib, yang ada di dalam batiniah kita, yang unsurnya ilahi. Atau kalau kita istilahkan, kita gambarkan, ya disinilah tempat guru sejati kita. Makanya kalau kita sering berkomunikasi dengan guru sejati kita sering sekali mempertimbangkan setiap hal apapun yang akan kita lakukan, yang ada di pola pikir kita, menggunakan roso daripada ilahiyah kita atau batiniah kita, atau guru sejati kita, ya insya Allah lebih banyak benarnya daripada tidaknya. Nah, kalau bilang bisa terwujud atau tidak, ya lebih banyak terwujudnya daripada tidaknya. Karena apa? Karena satu kesatuan. Yang nuntut sini, ya ditanyakan ke dalam, sudah di ACC, dikembalikan lagi di sini, untuk apa? Untuk mengeksekusi, untuk mewujudkan. Ya tidak ubahnya, saya kasih contoh, doa.
Doa itu awal mulanya dari mana? Dari pola pikir. Ingin ini, ingin itu, minta ini, minta itu, masuk jadi satu di dalam pola pikirnya. Setelah itu ditanyakan ke dalam, mantep enggak? Bener enggak? Oh ya wis, ambil keputusan, ya wis, yakin. Kalau sudah yakin dari sini dikeluarkan lagi masuk ke sini. Untuk apa? Untuk berpikir di sini. Bagaimana cara mewujudkannya? Kan sudah disetorkan tadi. Jadi dari sini tadi ya, oh ya ini prosesnya, pengajuan proposalnya ada di sini, dimasukkan ke dalam, sudah yakin, di ACC, kita imani, oh ya wis, harus kita wujudkan, baru dikembalikan ke sini. Untuk apa? Ya mewujudkan proposal itu tadi, berproses. Mau cepat, mau lambat, berhasil dan tidaknya. Balik lagi tergantung sini. Jadi tidak ketemu kalau kita berdoa, mohon maaf, habis berdoa terus diam. Habis berdoa terus tidak ngapa-ngapain. Habis berdoa terus santai-santai aja. Ya dilihat sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang diminta. Ya, jadi inilah ya dulur-dulur pentingnya kita paham agar kita tidak mudah mungkin di apa ya istilahnya dibelok-belokkan oleh para mohon maaf mungkin ada oknum yang punya kepentingan ya bahwa seolah-olah ini adalah sebuah ilmu yang begini begitu, enggak ada ya. Jadi guru sejati itu sebetulnya adalah ya kehidupan kita secara utuh ini, komunikasi antara pikiran dan juga batin kita, atau boleh dikatakan komunikasi antara kita unsur manusiawi dengan rasa daripada Gusti Allah ini tadi. Jadi kalau memang sudah paham bagaimana caranya, komunikasinya, mewujudkannya, ya apapun memang yang kita inginkan ya akan kun fayakun, akan terjadi. Tidak ada yang mustahil, pasti terjadi. Karena kita mampu menjaga keseimbangan antara yang ini dan yang ini. Kita tahu betul, ini punya fungsi sendiri, ini juga punya fungsi sendiri. Tidak bisa yang kerja ini saja, tidak bisa. Yang kerja ini tidak bisa. Dua-duanya sama-sama bekerja. Ya, jadi ini sedikit saja, mungkin Mas Wahyu juga tidak bisa menjabarkan secara gamblang banget, detail dengan bahasa atau kalimatnya Mas Wahyu, karena ini kita di media sosial ya, jadi sekilas saja, tetapi mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan dulur-dulur tentang guru sejati ya. Jadi kita sebetulnya komunikasi dengan diri kita sendiri, itulah guru sejati kita. Tentang hal apapun ya, tentang hal apapun. Semua, intinya tentang unsur kehidupan di dunia ini semua. Kita senantiasa berkomunikasi dengan guru sejati kita. Dan kalau kita memang mengenal itu, kita tahu betul apapun yang kita inginkan, insya Allah akan terwujud. Dengan catatan, kita juga harus paham. Ya, kalau kita bicara tentang kaya raya misalkan, ya setiap orang punya, mohon maaf, bukan punya garisnya yang berbeda-beda, bukan, tetapi setiap orang punya tolak ukur kekayaan itu berbeda-beda. Tolak ukur kemiskinan itu berbeda-beda. Sama halnya kita, Mas Wahyu kasih contoh makanan saja. Menurut saya, oh makanan ini terlalu asin. Bisa jadi menurut jenengan sudah pas-pasan. Menurut saya ini enak. Menurut jenengan bisa jadi tidak enak. Oh menurut saya warna merah itu loh bagus. Menurut jenengan bisa jadi warna putih yang bagus. Jadi setiap orang berbeda-beda. Makanya kalau kita mau menilai kaya raya dari sudut pandang hanya kita sendiri, tidak ketemu. Setiap orang berbeda-beda. Jadi jangan dipukul rata, oh kalau yang uangnya banyak berarti kaya raya. Belum tentu juga. Bisa jadi uangnya banyak tapi dia masih kurang kok. Bahkan pikirannya tidak pernah tenang, dia takut kehilangan uang tersebut dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut Mas Wahyu, orang yang kaya raya itu orang yang seperti apa? Orang yang bahagia, baik secara lahir maupun batin. Pikirannya maupun jiwanya atau batinnya. Berarti dia bahagia, berarti dia mampu bersyukur, mampu menikmati. Bukan kaya raya yang hanya secara, mohon maaf, secara materi. Karena itu bukan
bukan merupakan tolak ukur yang sesungguhnya. Itu hanya tolak ukur hanya dari satu sudut pandang saja ya. Jadi ini mungkin sedikit yang bisa Mas Wahyu sampaikan kepada dulur-dulur semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kalau memang ada salah atau apa yang Mas Wahyu sampaikan ini tidak sesuai dengan pemahaman panjenengan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada intinya saya hanya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa terus belajar tentang kehidupan ini agar kehidupan kita bisa menjadi lebih baik dalam segala hal. Terima kasih, sehat selalu buat panjenengan semua, bahagia selalu buat panjenengan semua, dan semoga setiap persoalan hidup apapun yang kita hadapi bisa kita selesaikan karena kita paham yang punya masalah kita, yang membuat masalah kita, ya kita juga yang harus menyelesaikan. Semua itu ada dan tidak ada karena kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.